Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku delta TF. Yang keempat adalah tekanan osmotik atau P. Penurunan tekanan uap terjadi, ini dalam contoh ya, tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya. Semua cairan memiliki kecenderungan untuk menguap, sehingga semua cairan akan memiliki tekanan uap. Ini contoh ya, molekul dari cairan murni dia kalau dibiarkan itu juga bisa menguap. Sifat yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Apakah pengertian dari mendidih? Kalian kalau merebus air itu mendidih. Mendidih itu apa? Suatu cairan yang ditempatkan pada suatu sistem terbuka akan dipengaruhi oleh 2 macam tekanan, yaitu tekanan yang berasal dari sistem cairan itu sendiri atau tekanan uap. Yang kedua adalah tekanan yang berasal dari luar sistem atau tekanan udara luar. Jika tekanan udara di luar sistem lebih besar dari tekanan udara dalam sistem, maka proses terlepasnya molekul-molekul cairan dari lingkungan cairannya akan terhalang oleh partikel-partikel udara dari luar sistem. Tekanan udara dari luar itu akan menekan tekanan uap di dalam cairan. Nah, tekanan udara luarnya lebih besar daripada tekanan uap cairan. Berikutnya ada yang ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF. Air
dapat berada dalam 3 fase zat, yaitu fase cair, gas, dan padat. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, di semester 1 tentang perubahan wujud zat. Jadi dari fase cair bisa berubah ke gas, bisa berubah ke padat. Masih ingat ya? Terus apakah perbedaan yang terdapat pada ketiga fase air tadi? Yang membedakan, kondisi yang membedakan antara fase padat, cair, dan gas pada suatu cairan adalah jarak antara partikel molekul-molekul cairan. Pada fase gas, molekul-molekul zat berada pada jarak yang renggang. Dan pada keadaan cair, molekul-molekul zat berada pada jarak yang relatif rapat dibandingkan dengan keadaan gas. Demikian juga pada keadaan padat, molekul-molekul zatnya berada pada jarak yang rapat dibandingkan dengan pada keadaan cair. Proses pembekuan cairan murni, salah satu contoh. Proses pembekuan suatu cairan terjadi jika molekul-molekul cairan berada pada jarak yang sangat rapat. Kondisi ini dapat dicapai jika energi kinetik molekul diperkecil dengan cara menurunkan suhu. Makanya kalian kalau untuk membuat es itu dimasukkan dalam freezer, ini contohnya, itu menurunkan energi kinetik. Jadi energi kinetik molekul diperkecil dengan cara menurunkan suhu. Pada jarak yang cukup dekat antara molekul-molekul cairan akan terbentuk ikatan antar molekul dan cairan akan memadat. Sehingga kalian bisa membentuk es tadi. Ya, jadi yang semula wujudnya cair berubah menjadi padat. Berikutnya, adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan terhambatnya proses pembekuan suatu cairan. Sehingga agar proses pembekuan dapat terjadi pada kondisi ini dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi daripada suhu pembekuan titik beku pelarut murninya. Misalnya di sini pelarut murninya adalah air. Kemudian diberi zat terlarutnya itu misalnya ditambahkan dengan gula. Misal ini ya. Sehingga nanti proses pembekuan pada larutan gula itu dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi daripada suhu pada waktu pembekuan air. Jadi suhunya akan lebih rendah. Nanti akan terjadi suatu peristiwa, yaitu peristiwa penurunan titik beku atau delta TF. Semakin banyak partikel zat terlarut dalam suatu pelarut, maka penurunan titik bekunya delta TF-nya yang diakibatkan akan semakin besar. Dan titik beku larutan, TF larutan akan semakin rendah. Jadi keadaannya akan seperti itu. Yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Ini dalam kehidupan sehari-hari kalian mengawetkan ikan asin dengan menggunakan garam. Mengapa garam dapat mengawetkan ikan? Nanti kalian jawab kalau sudah mempelajari di tekanan osmotik. Benarkah pandangan yang menyatakan bahwa agar tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat, tanaman tersebut harus diberikan pupuk sebanyak-banyaknya? Nah, nanti kita pelajari di sini, kalian akan tahu jawabannya. Sekarang yang dimaksud dengan osmosis saja dulu. Osmosis itu adalah proses perpindahan molekul cairan atau pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah
kelarutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Ini penggambarannya. Kemudian tekanan osmotik atau P adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis tadi. Ini sedikit ya, awalan kita bahas sifat koligatif larutan. Jadi nanti ada 4, ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan osmosis, tekanan osmosis. Nah, sebagai latihan agar nanti kalian lebih paham, kalian buat resume tentang keempat sifat koligatif larutan. Nanti untuk selanjutnya kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.